Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk membagikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Mempermuliakan Allah Bapa. Mempermuliakan Allah Bapa. Siapa yang mempermuliakan Allah Bapa? Ya bagaimana dia mempermuliakan Allah Bapa? Yohanes pasal 17 ayat 4 dan 5. Dikatakan begini, Yohanes 17 ayat 4 dan 5. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Perikop ini judulnya doa Tuhan Yesus. Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa pada waktu ia mempermuliakan Allah Bapa. Dengan cara bagaimana? Di situ dijelaskan. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa suruh atau Bapa perintahkan kepadanya. Jadi menyelesaikan tugas Bapa itu menjadi satu-satunya cara. Ya. Yesus mempermuliakan Allah Bapa. Jadi menyelesaikan tugas Bapa itu juga tujuan Yesus datang ke bumi ini. Makanya di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Di situ dikatakan begini, ya, ini perkataan Yesus. Makananku, ya, dia berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi filosofi Yesus, tujuan Yesus, itu jelas menyelesaikan tugas atau pekerjaan Bapa. Itu menjadi makanannya. Yaitu kehendak Allah yang dia harus tunaikan. Konkretnya gimana? Bagaimana Yesus mempermuliakan Bapa, menyelesaikan pekerjaan yang bagaimana? Ya, ini bisa dijelaskan dalam Yohanes pasal 12 ayat 23 sampai 25. Jadi penjelasan bagaimana Yesus mempermuliakan Bapa. Apa kehendak Bapa yang dia lakukan sehingga dia bisa mempermuliakan Bapa. Yohanes 12 ayat 23 dikatakan begini, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Jadi Yesus bilang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, ini konsep pertanian. Jadi biji gandum harus ditanam. Ya, mati, baru menghasilkan buah atau bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, itu perkataan Yesus ya kepada murid-muridnya, kepada yang mendengarkannya. Nah, di ayat 32 itu penjelasan yang lebih konkret, ya, lebih jelas. Yohanes 12 pasal yang sama, ayat 32 dikatakan begini, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Nah, ayat 33 itu jelas dikatakan begini, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia mati. Ya, jadi jelas, Yesus mati di kayu salib, itu ditinggikan, ya. Tadi dikatakan ditinggikan dari bumi, itu digantung di kayu salib, saudara sekalian. Jadi jelas bagaimana Yesus mempermuliakan Bapa ya, dengan menunaikan tugas atau pekerjaan Bapa. Apa itu pekerjaan Bapa? Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk keselamatan manusia. Ya. Nah, saudara sekalian, sebagaimana Yesus diutus Bapa untuk menyelesaikan misi, menyelesaikan tugas penyelamatan, orang percaya juga demikian. Ya, kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita, orang percaya. Yesus memang mengutus 12 murid, kemudian dia punya 70 murid, dia punya 120 murid, kemudian berkembang terus, ada 3.000, ada 5.000, dan selanjutnya sampai hingga sekarang ini. Begitu banyak orang yang sudah percaya Yesus. Dia adalah, mereka semua itu termasuk kita adalah utusan Kristus. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi jelas, misi Yesus menjadi misi kita semua, yaitu mengabarkan kabar baik, ya, untuk menyelamatkan banyak orang, saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus, supaya mereka pun diselamatkan. Petrus itu memuliakan Allah Bapa dengan cara yang sama. Dikatakan Yohanes 21, ini setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, di Yohanes 21 ayat 18 dan 19 dikatakan begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya, ini kepada Petrus,
Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain, nah, dikatakan, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kemudian ayat 19. Dan hal ini dikatakan Yesus, untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi jelas bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah berkata demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kita tahu secara tradisi, Petrus mati dengan disalib kepala ke bawah. Nah, itu sudah dibuatkan oleh Yesus. Ya, bagaimana caranya dia mati, dan itu mempermuliakan Bapa di sorga. Jadi saudara sekalian, setiap kita adalah utusan Kristus, harus menyelesaikan misi penyelamatan. Jadi kita juga harus punya misi yang sama dengan Yesus. Ya. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia. Ya, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu jelas saudara sekalian. Kita harus punya misi yang sama seperti Yesus, yaitu bagaimana orang bisa mengenal Kristus dan diselamatkan. Ini sesuai dengan amanat agung. Amanat agung kita tahu ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu jelas, itu amanat agung, menjadikan semua bangsa murid. Diubah karakternya menjadi seperti Kristus. Itu sesungguhnya keselamatan. Bagaimana manusia dikembalikan kepada rancangan yang semula, yaitu segambar serupa dengan Allah. Dan model manusia yang segambar serupa dengan Allah itu Yesus. Dan kita harus mengikuti jejak Yesus. Bagaimana bisa menjadi serupa dengan dia. Sebagaimana Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian juga kita harus taat kepadanya. Sampai kita menutup mata. Kita harus menyelesaikan misi pekerjaan Bapa di sorga. Ya, tadi dikatakan jelas ya. Ketika Yesus mengutus muridnya, dia katakan begini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita juga diberikan kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, demikian juga dengan kita. Ya. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi harus mengajar. Tentunya kita sendiri juga harus sudah diajar bagaimana bisa mengenakan firman Kristus dalam hidup kita, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, Rasul Paulus itu meringkas misi atau tugas Bapa kepada para murid. Itu di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 15. Hai saudara-saudaraku, ayat 12, yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ini jelas bagi mereka yang senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi mengerjakan keselamatan harus dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah pun ingin kita melaksanakan misi Allah Bapa ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Supaya, ayat 15, kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka sebagai bintang-bintang di dunia. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita menyelesaikan misi penyelamatan. Ya. Ditegaskan ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus memiliki pikiran perasaan seperti yang dimiliki Kristus. Artinya menjadi seperti Kristus. Kita harus lakukan. Kalau kita melakukan pekerjaan Bapa ini, kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus di keabadian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kalau saudara diberkati, silakan suruh bagikan kepada orang lain, supaya yang lain pun diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.